Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Smart Career. Tasya Rustama akan menemani Anda dan kita akan membahas semua hal tentang bagaimana agar karir Anda bisa lebih meningkat. Dan di kesempatan kali ini kita lihat dari sisi finansial, gimana caranya agar finansial ini bisa terjaga dan karir Anda juga bisa melesat. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan tamu saya, Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Advisor. Halo Pak Teguh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Teguh gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Teguh, saya pernah mendengar nih, Pak Teguh pernah mengatakan begitu ya, tentang bagaimana seseorang yang punya keadaan finansial yang baik, pasti pekerjaan ataupun karirnya tuh bisa quote and quote aman, bisa bagus, bisa baik begitu di pekerjaannya. Namun sebaliknya, ketika finansial nggak aman, jadi itu berdampak pada karir dan pekerjaannya. Ini gimana sih Pak Teguh? Boleh dong minta penjelasannya, silakan. Sebenarnya simpel aja Mbak Tasya. Orang akan memiliki kinerja baik, performance-nya akan baik ketika dia tenang. Oke. Ketika dia nggak banyak stres. Agree. Orang ketika banyak stres, maka dia akan tertekan dan pasti kinerjanya akan terganggu. Nah, menurut survei yang dilakukan, kebetulan surveinya di Amerika, tetapi ini saya kira berlaku juga buat di Indonesia, 67% karyawan itu stres menghadapi kondisi keuangan pribadinya. Ya, ada data yang lain, 49% karyawan menghabiskan waktu bekerjanya 3 jam dalam 1 pekan untuk ngurusin keuangan pribadinya. Oke, once dia memiliki problem dari sisi keuangan pribadinya, keuangan keluarganya, pasti kerjaannya akan terganggu. So, sebaliknya, ketika dia aman, dia punya planning yang baik, dia punya habit keuangan yang baik, maka tingkat stresnya akan menurun, sehingga berdampak kepada kinerja yang baik. Sehingga sekarang nih, Mbak Tasya, banyak perusahaan yang membekali karyawannya bukan hanya berkaitan dengan skill terkait sama pekerjaannya, juga perlu dibekali skill terkait how to manage personal finance-nya mereka. Karena sekarang banyak perusahaan yang diganggu oleh debt collector. Ya kan? Kebayang dong, yang nagih sampai ke kantor, yang ngejar-ngejar, nyari-nyari karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut tidak memiliki habit yang baik. Hanya sekedar FOMO, YOLO, dan sebagainya, sehingga terbawa arus untuk hidup yang melebihi dari kemampuannya, sehingga terganggu dari sisi keuangannya, dan itu juga pasti akan mengganggu perusahaan juga. Akan ngeganggu orang-orang HRD, kira-kira gitu. Human capital akan terganggu. Ya, Oke, berarti ini seperti lingkaran begitu ya, sangat. Pak Teguh ya? Karena jadi soft skill ya, bagaimana dia mengelola dirinya, sehingga dia berkinerja yang baik untuk perusahaannya. Gitu. Ketika dia nggak mengelola keuangannya dengan baik, maka dia akan stres, dia akan dikejar-kejar, dia akan tertekan dan sebagainya, dan dia mikirnya tentu akan bercabang, nggak fokus sama kinerja performance kerja dia gitu. Sehingga sekarang udah mulai banyak lah ya perusahaan-perusahaan yang bekali training tentang keuangan pribadi. Ini nggak kaitan sama keuangan perusahaan, bukan akuntansi perusahaan, bukan. Keuangan pribadinya pada saat program MDP misalkan. Nah, pada saat program yang pertama kali dia masuk kerja itu udah dibekali. Karena memang itu langkah awal sehingga dia memiliki tingkat keteraturan dalam pengelolaan keuangan pribadinya. Baik, dan banyak juga sekarang perusahaan yang justru udah menolak begitu ya Pak Teguh ya, untuk karyawan-karyawan yang mungkin quote-unquote bermasalah seputar keuangan begitu. Bahkan akan dikeluarkan atau SP1, SP2, sampai SP3 ketika dia bermasalah secara keuangan dan memiliki utang yang sampai ditagih oleh debt collector. Ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya nggak Pak Teguh dengan gaji? Apa sebenarnya esensinya begitu ya? Gaji yang tinggi kah atau ya tadi Pak Teguh bilang bahwa bagaimana dirinya sendiri yang mengelola? Tentu gaji yang tinggi adalah suatu hal yang benar, kita nggak bisa munafik ya. Tapi tidak jaminan. Tidak jaminan. Banyak saya mengalami kasus-kasus keuangan pekaryawan yang dari sisi gaji nggak kecil-kecil amat. Sementara orang yang dengan gaji yang jauh di bawah dia, di perusahaan yang sama, mampu mengelola keuangannya dan kinerjanya baik. Sehingga memiliki karir yang akhirnya lebih baik di kemudian harinya. Kenapa? Karena orang itu ngelola keuangan itu hubungannya antara pendapatan dengan kebutuhan lawannya keinginan, gitu kira-kira gitu. Ya, orang dengan memiliki kendaraan dengan harga tertentu sudah merasa cukup, sementara orang lain dengan memiliki kendaraan yang lebih mahal pun masih kurang
kurang cukup. Padahal misalkan orang itu pergi ke kantor naik motor itu cukup, atau naik kendaraan umum lah ya, karena sekarang kendaraan umum di ibu kota, di Jakarta sebagainya itu udah sangat nyaman. Nah, akhirnya dia memaksakan diri untuk beli kendaraan roda 4 misalkan. Padahal begitu roda 4 bensinnya lebih boros, parkirnya lebih mahal, nyuci sendiri kayaknya butuh waktu yang lebih lama daripada kalau dia naik kendaraan umum atau dia naik motor misalkan gitu, sehingga dicuciin di car wash. Begitu naik jabatan dikit, mobilnya bukan yang 2 juta umat. Nah, mobil yang agak naik lagi kelasnya, kemudian naik lagi yang lebih mahal lagi, sehingga cost-nya makin tinggi, gajinya makin tinggi. Maka kadang-kadang saya punya riset pribadi ya, orang dengan pendapatan 5 sampai 10 juta di atas UMR sedikit lah ya, itu kadang-kadang masih bisa nabung 500.000. Artinya bisa 10% lebih bahkan gitu. Kemudian ketika dia pendapatannya udah mulai 10 sampai 20 atau 10 sampai 15 lah ya, dia mulai oke lah, mengelola keuangannya jauh lebih ini, tapi udah mulai belajar sombong nih orangnya. Oh, oke. Begitu 20, 25, 30, pada puncak-puncak kan dia ingin aktualisasi diri, gue orang sukses loh. Ya, begitu pendapatnya udah di atas 100, biasa aja kehidupannya. Jadi Nyantai turun aja. lagi ya? Ibaratnya Merasa gayanya. bukan itu yang membuat dia memiliki value. Bukan karena bajunya, bukan karena sepatunya, bukan karena kacamatanya, bukan karena kendaraannya yang membuat dia memiliki nilai di hadapan orang lain, tapi keahliannya, attitude-nya, terus kepintarannya atau keahliannya di bidang apa gitu kan. Sehingga dia mengukur dirinya bukan pada atribut-atribut yang ada pada dirinya lagi, bahwa yang memiliki value adalah dirinya sendiri, atau keahliannya, atau kecerdasannya, atau memang jagoannya dalam sisi negosiasi misalkan gitu. Sehingga dia di value bukan karena baju orang-orang pemilik perusahaan karena bajunya nyantai aja. Iya benar. Sementara yang manajer, bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki ya nggak. Which is gajinya atau pendapatannya gedean mana, sehingga meskipun secara pendapatan orang-orang yang pendapatannya di bawah 10 juta kadang kan harusnya kan lebih susah ngatur keuangan dibandingkan orang yang di atas 30 juta. Tapi di some cases, beberapa kasus itu menunjukkan bahwa banyak masalah juga yang digaji-gaji 30 jutaan, bahkan terlilit utang. Bahkan menariknya adalah, atau bukan menariknya sih ya, sedihnya adalah terlilit utang yang ilegal. Kan ini. Pendidikannya juga jauh lebih tinggi. Bukan pendidikan S1 lagi, udah S2 bahkan. Terlilit itu juga, terlilit utang juga. Jadi terlilit utang itu bukan monopoli orang-orang yang berpendidikan rendah juga aja gitu. Ternyata berpendidikan tinggi pun kadang-kadang juga tidak pandai ngelola keuangan. Ada keluar gadget baru beli, keluar apa baru beli, kendaraan baru beli gitu. Jadi sehingga dia terbawa oleh FOMO, fear of missing out, YOLO dan sebagainya, penyakit-penyakit millennials lah yang membuat dia menjadi keuangannya terganggu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah karena gaji tinggi sehingga keuangannya lebih baik, gaji rendah? Enggak juga. Enggak juga ya, enggak menjamin ya. Enggak menjamin. Ini hati-hati aja nih smart listeners untuk Anda. Gimana kalau Anda kata Pak Teguh terjebak dalam lingkungan yang ya memang punya strata quote and quote sosial yang harus ditampilkan itu tinggi. Kayak kalau misalnya kita di lingkungan A, ya nggak perlu penampilan kayak gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita kerjanya di SCBD atau ring 1, itu kan membutuhkan apa ya, branding diri. Nah ini gimana Pak Teguh untuk balancing itu? Kita bersyukur hidup zaman ini. Karena ke kantor pakai kaos juga masih oke aja sekarang. Fine-fine aja. Artinya orang harusnya hari ini nggak lagi melihat penampilan, merek atau apa menjadi sesuatu yang kita menilai orang lain karena itu. Tapi karena kita menilai orang lain karena kreativitasnya, karena ide-idenya. Meskipun kadang-kadang bajunya juga gitu-gitu aja. Dan orang sekarang meeting dengan high level pun pakai baju-baju yang biasa juga oke sekarang. Beda dengan zaman dulu pakai dasi. Sekarang berapa banyak sih orang pakai dasi? Pakai jas gitu? Jarang banget. Bahkan jas aja udah dipaduin pakai jeans. Pakai jeans. Batik aja pakai jeans. Kan? Nggak? Jadi harusnya hari ini Anda nggak perlu lagi show off dari sisi itu. Yang perlu Anda show off adalah ini loh keahlian saya, ini loh kreativitas saya, ini loh ide-ide saya. Jualan dirinya jualan pada kreativitas Anda, pada kinerja Anda, pada performance Anda yang Anda jual, bukan pada jam tangan saya, bukan pada mobil saya, bukan pada baju sepatu saya, enggak. Gitu. Yang kadang-kadang juga ya ditabrak-tabrak sana tabrak sini, misalnya udah pakai rapi bawahnya sepatu Keds.
which is itu juga fine sekarang, meskipun untuk level-level tertentu birokrat misalkan butuh tertentu, tapi secara overall ya saya sih bersyukur. Artinya kita pakai baju apa aja sebetulnya kita mulai dinilai tidak dari atribut kita, tapi dinilai dari kemampuan kita. Baik, ini waktunya kita merubah mindset smart listener. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan begitu ya untuk Anda, dimana ketika finansial itu terjaga, karir Anda juga dan juga pekerjaan juga bisa terjaga. Dan semoga saja bagi Anda yang masih memikirkan gaya hidup yang YOLO, hedon tadi begitu ya Pak Teguh, ini bisa tercerahkan dengan apa yang Pak Teguh sudah sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Sudah berbagi. Terima Dan kasih. kami nantikan inspirasi-inspirasi lainnya, terutama dalam dunia keuangan gitu ya, untuk memboosting karir kita. Dan Smart Listeners, pastikan Anda juga dengarkan podcast-podcast Smart Karir lainnya. Tetap bersama dengan kami. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.